Kapolres Sumedang, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang. Pemilihan Kepala Desa gelombang ketiga Kabupaten Sumedang tahun 2020 pada 26 kecamatan di 88 desa periode 2020-2026. 1. Kami siap mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, aman serta damai. 2. Kami siap mengikuti seluruh proses tahapan pemilihan kepala desa dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. 3. Kami siap berkompetisi dengan menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dan kekeluargaan. 4. Kami menolak berita bohong, hoax, politik uang dan perjudian. 5. Kami siap terpilih atau tidak terpilih, serta siap menerima hasil keputusan dari seluruh proses tahapan pemilihan kepala desa. 6. Kami siap menerima dan mendukung siapapun calon kepala desa yang terpilih secara sah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumedang, 26 November 2020, kami yang berdeklarasi damai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadir pada kegiatan siang hari ini. Adapun beberapa hal yang perlu kita sampaikan, kami sampaikan sesuai dengan tujuan daripada kegiatan deklarasi damai ini adalah kaitannya persiapan menjelang pilkada. Bagaimana kita sama-sama tadi sudah mendengar isi dari deklarasi itu. Kami dari Polres Sumedang mengharapkan yang tadi dibacakan, yang tadi sudah disepakati, sudah ditandatangani dan disaksikan oleh semuanya. Berarti kita sama-sama berkomitmen mudah-mudahan pelaksanaan pilkada di depan nanti akan berjalan sukses dan lancar. Kegiatan
yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya harus menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakapolres, yang saya hormati Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, para camat di 6 kecamatan beserta Prokopimcam di 6 kecamatan, terkhusus camat dan Prokopimcam tuan rumah Kecamatan Dharmaraja, para calon kepala desa di 6 kecamatan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim, bisa berkumpul di pendopo Kecamatan Dharmaraja, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka sosialisasi pemilihan kepala desa sekaligus deklarasi damai para calon kepala desa pada Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2020 pada 26 kecamatan dan 88 desa se-Kabupaten Sumedang dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat akan risalah dan tuntunannya. Pertama-tama atas nama pemerintah daerah Sumedang selaku Bupati Sumedang, saya aturkan silaturahim kepada semuanya, terkhusus kepada para calon kepala desa. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada siang hari ini dijadikan bagian amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih merekatkan ikatan ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan hubungan kita akan terus berlanjut mulai di dunia sampai di yaumil akhir ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada ibu dan bapak yang telah lolos menjadi calon kepala desa. Karena semua yang mendaftar tidak lolos semuanya. Bapak Ibu sudah lolos di tahap pertama, di penjaringan pertama menjadi calon kepala desa. Tidak semua orang siap menjadi calon kepala desa. Hanya sedikit orang yang siap jadi kepala desa, yang siap mewakafkan dirinya, mencurahkan tenaga pikirannya untuk membangun desanya. Karena hanya sedikit, berarti ibu dan bapak yang jadi cakades sekarang adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia orang-orang pilihan yang siap mengabdikan dirinya untuk membangun desanya, mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan materinya. Tepuk tangan untuk seluruh calon siap. Termasuk ibu dan bapak adalah orang-orang yang siap untuk ikut berkompetisi. Tidak semua orang juga siap untuk berkompetisi. Tanpa kompetisi tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan tanpa siap berkompetisi. Tidak ada perubahan tanpa siap untuk berkompetisi. Dan ibu dan bapak telah menunjukkan sikapnya siap untuk berkompetisi. Tentunya kompetisi yang seperti apa? Yang sehat tadi, yang sportif, yang jujur, yang penuh dengan kekeluargaan, sesuai dengan deklarasi tadi yang telah disampaikan. Beberapa yang saya hormati, ada beberapa pesan yang saya sampaikan berkaitan dengan deklarasi damai ini. Pertama, deklarasi damai yang tadi dibacakan adalah komitmen kita bersama. Semuanya telah berjanji
telah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang tadi telah diucapkan. Apa yang tadi diucapkan deklarasi damai harus memberikan efek psikologis bagi kita. Bahwa kita telah mengucapkan berarti harus melaksanakan. Siap untuk ikut berbagai tahapan, siap berkompetisi dengan penuh kejujuran, sportivitas dan keluargaan, siap menang dan siap kalah, siap menerima hasilnya, dan siap mendukung siapapun yang terpilih. Siapapun yang terpilih saya harap nanti bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran, visi misi dari setiap kandidat yang ada. Dirangkum, disatukan agar jadi kekuatan yang dasar untuk membangun desanya. Setiap calon kepala desa punya visi misi. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi mudah-mudahan menang semuanya. Menang semuanya dalam arti seluruh pokok pikirannya, visi misinya disatukan oleh pemenang. Menjadi program untuk memajukan desanya. Itulah kemenangan bersama. Pesan yang kedua, luruskan niat kita. Ibu bapak, calon kepala desa, luruskan niat kita ibadah pada Allah. Yang beragama Islam, niat kita ibadah ikut calon kepala desa. Kalau niatnya ibadah, capek kita, sibuk kita, materi yang kita keluarkan mudah-mudahan bernilai ibadah. Niatkan ibadah, luruskan niat untuk mengabdi di desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kalau niat kita ibadah, insya Allah Allah akan meringankan langkah dan hati kita. Kalau niatnya ibadah, cara kita akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau niatnya ibadah, hati kita akan tenang. Tong tergang tuh. Niatnya ibadah, luruskan niat. Kalau niatnya ibadah, apapun yang kita lakukan jadi sampai dan jaga di yaumil akhir. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar kita. Wajib menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan upaya kita. Silakan sempurnakan sesuai dengan aturan, kampanye, pengaruhi masyarakat supaya milih dengan program kerja dan sebagainya. Sempurnakan ikhtiar, tapi hindari yang mengakibatkan jadi perbuatan berdosa. Hindari perbuatan yang melanggar aturan, bahkan berdampak pada dosa. Hindari politik uang, hindari menyampaikan berita bohong, sayang. Hindari permusuhan. Silaturahim, kekeluargaan adalah lebih dari segalanya. Silaturahim kita, kekeluargaan kita, persaudaraan kita adalah lebih dari pemilihan kepala desa. Jaga itu. Hindari upaya-upaya yang bisa menjadikan kita melanggar aturan. Terutama tadi berita bohong, dosa masih berita bohong. Politik uang sama juga, itu nyuap. Ar-rosi wal murtasi finnah. Anu masian yang nabi masuk neraka. Itu hadis. Coba kita hindari. Jadi yang ketiga adalah sempurnakan ikhtiar. Silakan. Yang keempat, tawakal pada Allah. Tawakal sudah berbicara maksimal, tawakal serahkan pada Allah apa yang terbaik menurut Allah. Gadis ayat itu jadi kejadian teh di Lauhil Mahfuz teh. Sebenarnya tak hafal kan? Sudah ada ini. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Kita menjemput takdir Allah dengan lurus niat ibadah, menyempurnakan ikhtiar, tawakal pada Allah, menjemput takdir kita jadi atau tidak. Allah yang menentukan segalanya, tapi kalau kita sudah berikhtiar, tinggal tawakal. Itulah pesan dari saya, karena ibu dan bapak orang-orang pilihan yang lolos jadi calon kepala desa. Kita sebagai perguruan tingginya udah lolos jadi calon kepala desa, nggak berhasil kan? Kemudian mudah-mudahan semuanya jadi kepala desa, minimal calon. Nah, terakhir ibu dan bapak yang saya hormati,
adaptasi besan baru ini harus jadi pedoman kita dalam menjalani pilkada. Titik pesan ketika menjalankan tahapan demi tahapan termasuk pemilihan, arahkan semuanya untuk menjalankan protokol kesehatan dengan efektif, dengan baik. Dan sampai ada klaster di pemilihan kepala desa. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak dari kerumunan, mohon itu disampaikan. Kemudian benar-benar hormati, ketika beres pemilihan harus tetap kompak, harus tetap guyup. Bagi yang menang jangan berbesar hati, harus meraih semuanya. Bagi yang belum berkesempatan menang harus menerima itu, mendukung yang menang, dan menenangkan diri dan pendukungnya untuk bisa menerima hasilnya. Jadi saya mohon dengan sangat, karena Sumedang punya warisan, tidak pernah kacau, tidak pernah pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, presiden ada perpecahan, ada pertikaian, ada pembusukan, tidak pernah di Sumedang. Pertahankan itu. Itu adalah legasi warisan para pendahulu kita. Setiap ada momentum kompetisi, persaingan, di Sumedang tidak ada perpecahan. Keamanan tetap berjalan dengan baik, tetap kondusif. Dan ini digunakan dan Bapak untuk mengamankannya sesuai dengan bunyi dari komitmen deklarasi damai yang dibacakan tadi. Itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, dijauhkan dari COVID-19, dan semuanya lancar dalam mengikuti pemilihan pada tanggal 16 Desember hari Rabu. Berarti tinggal berapa hari lagi? 20 hari lagi. Usaha berdoa juga ya. Berdoa mohon yang terbaik saja bulan Bapak yang bisa saya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita ikhtiarkan betul-betul bisa menjadikan pilkades ini berjalan lancar, kemudian aman, dan menghasilkan kepala desa terpilih yang berintegritas dan berkualitas demi terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk kesehatan, keselamatan, kelancaran, keamanan desa kita, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Ummul Quran bil barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.